Sekali lagi berikan tepuk tangan buat anak-anak kita dari dewasa muda. Begitu dahsyat kasih Tuhan bagi setiap kita, amin. Kasih yang sanggup mengubahkan, memulihkan keadaan kita. Mari kita lebih menghargai lagi kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Bela hati kita menjadi tanah yang subur untuk setiap firman yang kita terima pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa buat anakmu yang telah lahir dan hadir di dalam dunia. Untuk setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat raja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat raja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dialah Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Mari sambil bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Penasehat raja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dialah Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat raja, Allah kepada hamba-Nya, Bapa yang kekal. Engkaulah Raja, oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Kami sungguh bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh ada memperingati lagi hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari kelahiran kasih yang sejati di tengah dunia ini. Sungguh terima kasih Tuhan bahwa momen Natal ini mengingatkan kami bagaimana kasih Tuhan itu adalah kasih yang sejati. Dibuktikan ketika Engkau menyerahkan anak-Mu untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa anugerah itu nyata ketika kami mau beriman dan percaya kepada kasih-Mu di dalam Kristus, maka keselamatan yang kekal itu Tuhan berikan secara cuma-cuma dengan iman kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Sebentar kami juga akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Biar kiranya pesan Natal di hari ini itu bukan hanya sekedar informasi, pengetahuan kami semata-mata saja, tetapi sungguh pesan Natal hari ini adalah pesan yang menegur, mengajar, mengingatkan kami, dan mentransformasi kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini, maupun yang mendengarkan secara online. Biar pesan ini boleh berbicara secara khusus di hati kami semuanya. Biar Natal itu sungguh kami rayakan dan kami diubahkan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat. Mari saya mengajak kembali kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Kasih Tuhan memberkati kita semuanya. Dan juga saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Gembala Sidang di tempat ini yang memberikan kesempatan dan mempercayakan kepada saya untuk melayani kita semuanya. Bapak Ibu, Natal itu sungguh merupakan satu perayaan yang sangat besar sekali. Kalau saya mau berkata, Natal itu merupakan satu hari raya atau perayaan yang paling dinanti, paling dirayakan di tengah dunia ini. Ya, seluruh dunia merayakannya. Kalau kita di bulan Desember, kita kemana-mana tempat, kita mengunjungi mal-mal yang ada, semuanya dekorasinya Natal Bapak Ibu. Karena memang ini adalah perayaan dunia. Tetapi sayangnya, banyak sekali orang yang merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, ulang tahunnya Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mengundang Yesus di tengah perayaan ulang tahunnya. Banyak sekali Natal dirayakan tanpa kehadiran orang yang dirayakan, Sang Kristus itu sendiri. Nah, itu sebabnya saya ingin mengajak kita hari ini, pesan Natal hari ini, saya ingin beri judul Natal tanpa Kristus. Natal tanpa Kristus. Nah, ketika Natal dirayakan, saya ingin memberikan sedikit data sejarahnya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa mengerti kenapa kok Natal ini menjadi sesuatu yang sangat spektakuler seperti sekarang ini, itu semua ada sejarahnya. Nah, dari situ saya ingin mengajak kita untuk melihat jangan sampai kita merayakan Natal tanpa pribadi Kristus, jangan sampai kita melewatkan Natal tanpa Kristus. Bapak Ibu, pertama kali Natal dirayakan itu tanggal 25 Desember tahun 336. Ini pertama kali. Nah, bagaimana Natal ini bisa dirayakan tanggal 25 Desember? Ini ada sejarahnya ternyata. Jadi satu kali seorang bishop dari Yerusalem itu mengirimkan surat ke Roma mengatakan bahwa tolong tentukan tanggal supaya kami bisa merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kemudian surat itu diterima oleh Roma dan kemudian Roma mulai berdiskusi, rapat dan sebagainya, mendoakannya mungkin, dan kemudian pada akhirnya mereka menentukan bulan Desember tanggal 25 sebagai hari Natal atau hari di mana kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Nah, dasar pemikirannya apa? Mereka berpikir bahwa bulan Desember itu adalah puncak perayaan orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Puncak perayaan penyembahan berhala itu ada di bulan Desember. Sehingga mereka berpikir, wah ini kan puncak perayaan mereka. Kita harus menempatkan diri di atas peta. Jadi kita harus taruh perayaan kita di sana
Supaya bulan itu tidak lagi didominasi orang menyembah berhala, tetapi menjadi perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian salah satu pertimbangan yang lain adalah, Bapak Ibu, kalau kita tinggal di Eropa, bulan Desember itu mulai masuk winter ya, musim dingin. Mereka mulai berpikir bahwa di musim dingin, masuk masa-masa yang dingin dan sulit, itu tidak ada yang kita rayakan. Jadi ini menambah bobot kenapa mereka memilih bulan Desember untuk menjadi perayaan hari Natal. Akhirnya mereka berpikir, oke, kita harus taruh perayaan ini di tengah puncak perayaan orang yang menyembah berhala. Kemudian ini juga bisa menjadi perayaan kita bersama untuk masuk musim dingin. Maka dikirimlah surat kembali ke bishop di Yerusalem. Mereka menentukan tanggal 25 Desember sebagai hari perayaan Natal kelahiran Tuhan Yesus. Dan Natal ini dirayakan pertama kali 25 Desember tahun 336. Dan di akhir abad ini, Natal sudah menjadi perayaan yang sangat digemari dan populer di seluruh dunia. Tidak tunggu lama, Natal ini menyebar dari gereja ke gereja dan pada akhirnya seluruh dunia sudah mulai merayakan Natal di akhir abad yang keempat. Nah, kalau Bapak Ibu lihat satu tokoh di slide selanjutnya ini sangat identik dengan Natal, betul ya? Santa Claus. Nah, ternyata Santa Claus ini itu sebuah tokoh fiksi. Nah, tapi tokoh fiksi ini diinspirasi seorang santo dari Belanda, yaitu Saint Nicholas Sinterklaas. Jadi Saint Nicholas Sinterklaas ini dipercaya setiap bulan Desember itu kembali ke Belanda untuk membagikan kado kepada anak-anak yang sepanjang tahun tidak nakal. Ya, jadi itu yang mereka percaya, sehingga Belanda punya andil dalam tokoh fiksi Santa Claus. Ya. Jadi kalau anak-anak kita nakal nggak usah dikasih kado, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Natal dilewatkan tanpa Kristus sebetulnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di slide selanjutnya, ini kita kenal dengan nama mistletoe. Nah, mistletoe ini sering kita lihat hiasan-hiasan di rumah-rumah, terutama di negara-negara Eropa, Amerika ini sangat populer. Ini menunjukkan Natal. Nah, ternyata mistletoe itu diadaptasi dari tradisi kaum Druids dari Inggris. Kaum Druids ini bukan orang Kristen, Bapak Ibu. Kaum Druids ini penyembah berhala. Jadi ini tradisi kafir, tradisi orang nggak kenal Tuhan, tradisi sesat. Tapi tradisi ini karena ketika mereka mengumpulkan daun-daun, ranting-ranting dan kemudian disusun menjadi mistletoe ini, kemudian digantung di rumah-rumah, tradisi mereka ketika orang ada di bawahnya, maka mereka akan melakukan rekonsiliasi. Itu lambang persahabatan, lambang kedamaian atau pemulihan hubungan. Maka kemudian orang melihat, wah ini tradisi ini kan bagus. Maka diadopsilah menjadi tradisi Natal, mistletoe. Tidak ada hubungannya dengan Kristus, Bapak Ibu. Nah ini slide selanjutnya ini kaum Druids, Bapak Ibu. Kaum Druids yang mengumpulkan benalu untuk dijadikan satu rangkaian untuk mereka menyebutnya lambang perdamaian dan pemulihan hubungan. Nah kemudian tradisi pohon Natal itu belum dimulai sampai abad ke-16 oleh Martin Luther. Jadi Martin Luther melihat, wah kalau ada hiasannya ini pasti bagus. Akhirnya dia ambil pohon cemara itu ya, dia potong kemudian dia taruh di rumahnya, kemudian dia kasih lampu-lampu. Dia gambarkan ini sebagai bintang terang yang membawa orang-orang Majus untuk bertemu dengan Kristus. Maka sejak abad 16, maka tradisi pohon Natal itu mulai kita ikuti, Bapak Ibu. Nah kemudian kartu Natal pertama itu dicetak tahun 1846. Ini bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Ini kartu Natal pertama. Sir Henry Cole itu seorang bisnismen dan dia melihat Natal ini sangat populer sekali. Semua orang merayakan Natal. Nah coba kalau kita kirim kartu Natal untuk saling mengucapkan selamat Natal, pasti ini bisnis yang sangat populer. Pasti ini bisnis yang akan sangat menghasilkan uang. Sehingga dia mencetak kartu Natal pertama dan sungguh sampai hari ini
kartu Natal menjadi satu hal yang sangat populer sampai mungkin 10 tahun belakangan ini ya. Kita mulai mengirimkannya secara elektronik ya, secara file. Sehingga kartu tidak lagi populer. Tapi kartu punya sejarah yang sangat panjang. Nah, sekalipun tulisannya Merry Christmas and Happy New Year, tidak ada hubungannya sama Kristus karena mereka pesta minum-minum, Bapak Ibu. Kartu Natal pertama ya. Jadi memang ini pure business, tidak ada hubungannya sama Kristus, tetapi kita ikuti. Nah, Natal tanpa Kristus hari ini, itu saya bisa gambarkan sama seperti seorang yang berpikir bahwa Natal itu saatnya saya ke gereja. Karena kita ke gereja hanya saat Natal dan Paskah. Natal itu berarti liburan. Saatnya saya pergi healing kemana begitu ya, supaya saya bisa refreshing di akhir tahun. Natal berarti mungkin baju baru. Natal mengingatkan kita pada memori tertentu. Misalnya ada kerabat kita, saudara kita, orang tua kita yang meninggal di bulan Desember atau di momen perayaan Natal, maka itu mengingatkan memori tertentu. Sehingga Natal mengingatkan kita akan satu hal. Nah, Natal juga berarti sibuk. Bapak Ibu kalau ada di gereja, Natal itu masa-masa dan momen yang biasanya paling sibuk. Kita harus mempersiapkan banyak hal sekali untuk menyambut hal tersebut. Karena poin yang pertama, biasanya ada banyak jemaat yang tidak datang di hari Minggu, datangnya di hari Natal. Makanya gereja kebanyakan sibuk, kursi ditambah dan lain sebagainya. Ini yang mendasari. Nah, ini Natal tanpa Kristus, Bapak Ibu. Kita merayakan Natal tetapi tidak ada hubungannya dengan Kristus. Kita menikmati momen Natal tetapi kita lupa bahwa Natal adalah Kristus. Nah, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari 3 orang yang melewatkan Natal pertama tanpa Kristus. 3 orang ini dicatat di dalam Alkitab. Mereka bertemu dengan Sang Natal, mereka memperingati Natal seharusnya, tetapi sayangnya mereka melewatkan Natal tanpa Kristus. Yang pertama adalah penjaga penginapan. Penjaga penginapan ini melewatkan Natal tanpa Kristus. Kita baca ayatnya ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi kisah Natal itu bermula ketika setiap orang Yahudi itu diwajibkan untuk pulang ke daerah asalnya untuk melakukan pencatatan atau mendaftarkan diri mereka, sensus begitu ya, di tempat asal mereka. Nah, tidak kebetulan Yusuf dan Maria itu dua-dua adalah keturunan Raja Daud. Dua-duanya keturunan Raja Daud. Itu sebabnya mereka harus pergi ke Bethlehem, tempat asal mereka, untuk mereka mendaftarkan diri. Nah, di dalam perjalanannya ternyata Maria ini mengandung dan siap untuk melahirkan. Nah, tentunya bagi seorang wanita yang hamil tua, untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh, itu tidak mudah Bapak Ibu. Nah, ketika mereka tiba di Bethlehem, Maria mungkin merasa bahwa ini sudah saatnya akan melahirkan, dekat dengan melahirkan. Nah, pada saat itu bisa dibayangkan keos sekali, karena sensus ini dilakukan serentak, dan semua orang ada dalam perjalanannya kembali ke tempat mereka masing-masing. Terutama dan termasuk di Bethlehem. Ada banyak orang asing atau orang luar kota datang ke sana. Nah, Maria mungkin datang mencoba untuk memikirkan, wah jangan-jangan kita punya saudara. Nah, ternyata mungkin saudaranya satu persatu tidak ada yang punya tempat bagi mereka. Kemudian mereka coba pergi ke tempat penginapan. Dan di tempat penginapan tidak ada tempat, semuanya penuh. Tidak ada tempat bagi mereka. Kemudian mereka pergi mencari tempat yang lain di mana mereka bisa beristirahat. Apalagi Maria merasa dia sudah harus melahirkan. Tetapi dicatat di sini tidak ada tempat bagi mereka di tempat penginapan. Nah, kata tempat penginapan ini, kalau saya mempelajari dalam terjemahan aslinya, ini bisa jadi tempat penginapan seperti hotel, losmen,
Bisa jadi seperti itu, karena katanya ini punya banyak arti. Ini juga bisa berarti rumah singgah, di mana ini rumah biasa saja, rumah masyarakat yang ada kamar kosong, dan mereka bisa mengisi kamar tersebut. Tetapi ini bisa juga berarti ada seseorang yang punya gudang kosong atau tempat yang kosong di mana orang asing bisa datang masuk ke tempat itu bersama dengan hewan mereka untuk tinggal di sana sementara waktu menginap di situ. Nah, jadi ini bisa diartikan dengan banyak arti. Nah, kira-kira tempat penginapan yang mana yang dimaksud kita nggak tahu. Tetapi yang pasti di antara kesemua arti tadi tidak ada tempat untuk Yesus. Yesus gak punya tempat. Sehingga Maria harus pergi ke tempat yang tidak layak. Karena memang tidak ada orang yang bisa menampung mereka. Nah, pertanyaan saya ketika saya mempelajari tradisi orang Yahudi, mereka itu bukan orang barbar, Bapak Ibu. Mereka itu sangat menjunjung tinggi sopan santun. Mereka sangat menjunjung tinggi bagaimana saling tolong menolong. Tetapi di sini penjaga penginapan ini kenapa nggak berpikir gitu loh. Maria pada waktu itu usianya kurang lebih 12 sampai 14 tahun. Masih sangat muda sekali. Yusuf pun kurang lebih usianya juga sama 15 tahun. Bapak Ibu, kalau kita melihat ada seorang wanita yang hamil besar seperti itu, kemudian akan melahirkan, cari tempat penginapan, saya percaya di antara kita pasti ada yang tergerak, terutama wanita. Pasti tergerak. Waduh, kok dia seperti ini ya? Sebentar, saya teleponkan teman saya. Saya teleponkan, kamu ada tempat gak? Untuk satu orang ini mau melahirkan, kasihan sekali. Masih muda, dia mau melahirkan. Kasihan, ini paling tinggal berapa hari lagi nih. Tolong. Kamu gak ada kosong ya? Oke, sebentar, saya teleponkan yang lain. Tetapi kita gak lihat. Ada upaya kepedulian terhadap Maria dan Yusuf. Mereka seolah-olah melewatkan begitu saja kesempatan ini. Padahal kalau mereka tahu Sang Natal ada di hadapan mereka. Sang Natal ada di depan mereka. Yesus ada di depan mereka. Tetapi mereka melewatkannya. Mereka tidak mempedulikan Yesus. Sampai pada akhirnya Maria harus mencari tempat seadanya untuk melahirkan Kristus. Bapak Ibu, ini berbicara kepada kita bagaimana Yesus mau tinggal di hati kita, bagaimanapun kondisi hati kita. Hati kita mungkin seperti palungan yang kotor. Tetapi Yesus lahir di sana melambangkan bahwa Yesus siap lahir di hati manusia yang berdosa. Dia ada di sana untuk menyucikan, mengampuni, dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Menjaga penginapan ini melewatkan Natal tanpa Kristus. Natal ada di hadapannya, tetapi dia melewatkannya. Saya menyimpulkan penjaga penginapan ini tidak mengalami Natal karena terlalu sibuk. Terlalu sibuk. Natal tanpa Kristus karena terlalu sibuk. Mungkin kita juga melewatkan Natal tanpa Kristus karena kesibukan kita. Kita terjebak dengan kesibukan kita setiap hari. Dengan alasan kebutuhan hidup, tidak punya waktu untuk Tuhan dan lain sebagainya. Sehingga kita melewatkan Natal tanpa Kristus. Kita tidak menanggapi panggilan Tuhan dengan serius. Karena kita sibuk. Tuhan itu nanti saja kalau sudah tua. Kalau saya sudah mendekati ajal, baru saya cari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memberikan pesan khusus kepada mungkin di antara kita atau Bapak Ibu yang menyaksikan secara online yang berpikir bahwa cari Tuhan itu nanti saja, nggak perlu sekarang. Sekarang ini saatnya saya menikmati hidup saya, cari kebutuhan hidup, kebutuhan hidup masih banyak, kerjaan masih banyak. Nanti kalau sudah mendekati ajal, baru saya mau cari Tuhan. Saya katakan hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita belajar dari penjahat di sebelah kiri kanan Tuhan Yesus. Nomor satu, kita tidak pernah bisa yakin kapan waktu kita. Bapak Ibu tahu kapan waktunya? Kok berani menjamin nanti setelah saya mau meninggal baru cari-cari Tuhan? Memang tahu kapan waktunya. Itu yang pertama, kita nggak pernah tahu. Bisa jadi nanti hari ini, minggu depan, tahun depan, bulan depan, kita nggak tahu. Bisa jadi kita masih hidup sangat panjang, padahal dokter mungkin sudah ngomong kita nggak panjang waktunya. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Yang kedua,
belajar dari penjahat di sebelah kiri kanan Tuhan Yesus, mereka berdua tahu bahwa Yesus ini bukan orang biasa. Mereka berdua tahu bahwa Yesus ini orang yang melakukan mujizat, dia mengklaim bahwa dirinya adalah anak Allah, Mesias. Mereka tahu. Makanya yang satu ngomong, kalau kamu nanti di paradise, di surga, kamu ingat saya. Kenapa? Dia meresponi dengan iman. Dia percaya apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Tetapi penjahat yang satunya, dia tahu kapan dia mau meninggal. Tetapi dia tetap menolak Kristus. Artinya apa? Seandainya toh kita tahu kapan meninggal, Bapak Ibu tidak pernah bisa yakin apakah di titik itu Bapak Ibu mau menerima Yesus atau enggak. Ini penjahat yang satunya ini sudah tahu mau mati. Dia tahu Yesus itu Mesias. Tapi dia memutuskan untuk tidak menerima Kristus. Jadi, kapan kita menerima Kristus? Sesegera mungkin. Amin. Kapan kita setia kepada Tuhan? Hari ini. Katakan amin. Karena kita nggak bisa ngomong nanti aja, Tuhan itu nanti aja. Bapak Ibu tidak pernah tahu. Kita terlalu sibuk kadang-kadang. Kita nggak punya waktu untuk baca firman Tuhan, nggak punya baca waktu untuk merenungkannya. Kita disibukkan dengan karir, ambisi, obsesi, kesenangan dunia, dan lain sebagainya. Sehingga Natal demi Natal lalu, lewat begitu saja. Seperti penjaga penginapan. Seharusnya dia orang yang dicatat untuk membantu Maria dalam melahirkan Yesus. Tetapi ternyata kita tidak tahu siapa dia karena dia melewatkan Natal begitu saja. Natal akan dengan sangat mudah kita lewatkan tanpa Kristus karena kesibukan kita di dunia. Yang kedua, orang yang melewatkan Natal tanpa Kristus adalah Herodes. Dikatakan di sini, lalu diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukannya, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Bapak Ibu, ketika orang Majus ini datang, dia menemui Herodes dan bertanya, di mana kira-kira lahirnya raja orang Yahudi itu? Wah, Herodes ketika mendengar hal tersebut, dikatakan di sini dia diam-diam memanggil orang Majus dan kemudian bertanya kepada ahli Taurat, kepada orang-orang Yahudi, orang Farisi yang tahu di mana kira-kira raja yang akan lahir itu. Kasih tahu kepadaku supaya aku akan menyembah dia. Tetapi pada kenyataannya, ketika dikatakan bahwa di Betlehem akan lahir bayi tersebut, Herodes tidak pergi sungguh-sungguh menyembah dia. Karena Herodes takut tahtanya direbut. Herodes tidak mengalami Natal karena dia takut tahtanya direbut. Bapak Ibu, siapa Herodes? Herodes ini adalah seorang Edomians atau orang Edom. Dia bukan orang Yahudi, dia orang Edom, tapi karena bangsa Romawi menguasai wilayah Yahudi, wilayah Israel, nah ayah dari Herodes ini punya hubungan politik yang baik dengan petinggi di Romawi, sehingga dipercayakan wilayah tersebut untuk dipimpin oleh ayahnya Herodes. Jadi dalam hal politik, ayahnya Herodes ini punya koneksi yang sangat bagus. Dan sehingga setelah masanya lewat, dia bisa melancarkan Herodes anaknya untuk bisa naik, menggantikan dia, dan sampai dia disebut raja di wilayah Yudea. Ini Herodes, Bapak Ibu. Tetapi dia punya insecurity. Dia sangat takut sekali kalau dia digeser. Karena dia berpikir bahwa ini yang lahir ini raja Yahudi. Saya bukan orang Yahudi. Pasti kalau dia naik, pasti saya digeser. Karena dia orang Yahudi. Nah, makanya dia sangat insecure, dia sangat takut kalau tahtanya diambil. Makanya dia berusaha untuk menggagalkan kelahiran Kristus. Nah, Herodes ini orang yang sangat gila menurut saya ya. Dia bukan hanya gila kekuasaan, tetapi memang mentalitasnya itu sakit Bapak Ibu. Nah, karena dia pengen diakui oleh orang Yahudi, dia menikah dengan istrinya namanya Marian, salah satu istrinya yang adalah orang Yahudi. Nah, dia nikah dengan Marian supaya
dia lebih akrab, lebih dicintai oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Nah, tetapi karena dia takut nanti Marian ini bersama dengan komplotannya dan keluarganya ini akan menggulingkan dia, maka satu kali kakak Marian yaitu Aristobulus yang adalah imam besar dibunuh, ditenggelamkan seolah-olah itu kecelakaan. Jadi diajak berenang, kemudian setelah berenang ada orang yang sudah diperintahkan untuk menyelam dan kemudian menenggelamkan Aristobulus. Karena apa? Ketakutan, Bapak Ibu. Bukan hanya itu, pada akhirnya istrinya sendiri pun dibunuh. Karena dia ketakutan. Saking gilanya, 2 anaknya dari Marian yang punya peluang dan potensi untuk menggantikan, dibunuh juga. Karena memang dia tidak mau digantikan. Pada akhirnya sebelum dia meninggal, 1 minggu sebelum dia meninggal, anaknya yang ketiga yang punya potensi digadang-gadang untuk menggantikan dia bunuh juga. Ini orang gila Bapak Ibu, Herodes ini. Karena dia takut kehilangan tahtanya. Salah satu puncak kekejian Herodes, beberapa hari sebelum dia meninggal, dia keliling kota Yerusalem, dan dia perintahkan kepada pengawalnya untuk menangkap orang-orang penting yang dicintai di Yerusalem. Dia tangkap semuanya. Dan ada puluhan jumlahnya dipenjarakan. Dan dia kasih pesan begini, kalau saya mati nanti, saya tahu tidak akan ada orang yang nangis buat saya. Kamu bunuh itu semua orang yang penting yang dicintai di Yerusalem yang ditahan. Supaya akan ada tangisan di seluruh Yerusalem sekalipun bukan nangis buat saya. Ini orang gila, Herodes. Dan Herodes seolah-olah mau menyembah Yesus, tetapi dia sangat ketakutan bahwa tahtanya akan diambil. Herodes melewatkan Natal, padahal Natal lahir di wilayahnya. Herodes melewatkan Natal tanpa Kristus, padahal Kristus ada di daerahnya. Ketakutan kehilangan kendali atas hidupnya. Merasa bahwa ini hidupku, ini kesempatanku. Dan seseorang tidak rela untuk menempatkan Yesus sebagai raja di dalam hidupnya. Ketika kita melakukan ini, kita melewatkan Natal tanpa Kristus. Seolah-olah saya tidak mau kehilangan kendali atas hidupku. Ini kan hidupku, ini kesempatanku. Ini aku mau melakukan apa saja, terserah saya. Kenapa kok saya harus menempatkan Yesus sebagai raja dalam hidupku? Ngapain dia atur-atur saya? Ini loh hidupku. Bahkan pemahaman yang sama ini dibawa lebih jauh oleh para orang ateis yang berusaha meniadakan Tuhan karena mereka mencintai dosa. Supaya mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Itu sebabnya Tuhan harus dieliminasi. Tidak ada Tuhan. Karena saya mau berkuasa atas hidupku dan tidak boleh ada raja yang lain dalam hidupku. Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita, untuk kita mengalami Kristus, kita perlu merelakan hidup yang lama. Bapak Ibu tidak bisa menjadikan Yesus nomor 2 dalam hidup kita. Yesus harus ada di tempat pertama. Bukankah Yesus adalah raja yang lahir yang kita peringati? Raja yang ada dan bertahta di atas kursi kerajaan hidup kita. Dia yang memerintah Bapak Ibu. Bukan pikiran kita, bukan keinginan kita, bukan kehendak kita. Tetapi Tuhan dan firman-Nya yang memerintah dalam hidup kita. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang hati kita seolah-olah seperti Herodes. Kita enggak rela hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Kita enggak mau hidup kita dipimpin oleh firman. Kita pengen pikiran kita, logika kita, perasaan kita itu yang berkuasa. Kalau kita sakit hati, saya balas. Itu bukan firman Tuhan. Itu tidak menunjukkan bahwa Yesus memerintah dalam hidup kita. Karena dikatakan di sini Matius 10 ayat 37 sampai 39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu, Yesus harus jadi raja dalam hidup kita. Jangan takut melepaskan kendali hidup ini ke dalam tangan Tuhan.
Karena ketika kita melepaskan hidup kita dan menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Saya sudah cukup hidup dengan kekuatan diri sendiri. Sudah cukup saya mengandalkan logika, kemampuan, pengalaman saya. Sekarang saya mau serahkan hidup saya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mau pakai saya siap. Tuhan mau bekerja dalam hidup saya saya siap. Tuhan ubahkan hidup saya siap. Tuhan transformasi hidup saya siap. Ketika Bapak Ibu mengambil keputusan seperti itu, Bapak Ibu sedang mengambil keputusan yang terbaik dalam hidupmu. Bapak Ibu tidak akan pernah menyesalinya. Karena Bapak Ibu sedang trade in hidup yang lama, menukar hidup yang lama dengan hidup yang baru yang akan mengalami kebahagiaan yang kekal bersama Yesus di surga selama-lamanya. Itulah hidup baru bersama dengan Kristus. Hari ini apa yang Bapak Ibu pertahankan? Apa? Bapak Ibu saya mau katakan emas dan perak itu Tuhan yang punya, kata Alkitab. Semua yang kita miliki adalah punya Tuhan. Tuhan hanya pinjamkan kepada kita untuk kita kelola. Bapak Ibu sadar tidak sadar, percaya tidak percaya mengenai hal ini, Bapak Ibu harus mengakui kebenarannya. Kalau Tuhan mau ambil, kapan saja Tuhan bisa. Dan Tuhan punya segala macam cara untuk melakukannya. Kita tidak mungkin bisa menghalanginya. Langkah yang terbaik adalah sadari hal tersebut, imani hal tersebut, dan mulailah serahkan semuanya. Tuhan, semua yang saya punya, hidupku, masa depanku, talentaku, harta benda yang Tuhan percayakan ini adalah milikmu. Kalau Tuhan mau gunakan untuk pekerjaan Tuhan, saya siap untuk melakukannya. Saya mau kelola dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Di situ Bapak Ibu akan menemukan tujuan hidup yang sejati. Lukas 14 ayat 33 juga mengatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu, ini sungguh sangat jelas berbicara kepada kita. Kalau kita mau mengikut Tuhan, kita mau jadi murid Tuhan, kita harus menempatkan Dia satu-satunya dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama tadi penjaga penginapan karena terlalu sibuk. Yang kedua Herodes, karena dia takut tahtanya diambil, hartanya diambil, kekuasaannya diambil. Yang ketiga, yang tidak menempatkan Kristus di malam Natal adalah imam kepala dan ahli Taurat. Mereka bertanya kepadanya di Bethlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang penjaga penginapan, kita bisa ngomong dan orang tersebut bisa punya alasan. Maaf, aku nggak tahu kalau yang dikandung oleh Maria itu Mesias. Sorry. Saya nggak tahu. Kalau coba tahu itu Mesias, pasti saya akan memberikan yang terbaik. Kalau perlu saya tidur di gudang, nggak apa-apa. Yang penting Maria dan Yesus bisa tidur di tempat yang layak. Mereka akan bisa berbicara, saya nggak tahu. Ignorant, atau dia tidak tahu. Tidak mendapat informasi. Herodes memang orang jahat. Dia adalah orang yang memang sakit kejiwaannya. Maka kita akan ngomong bahwa memang aja Herodes itu kan orang yang gila. Jelas aja dia tidak mau Yesus akan jadi raja. Kalau Yesus jadi raja, dia kehilangan tahtanya. Nah tetapi yang ketiga ini Bapak Ibu, imam kepala dan ahli Taurat, mereka adalah orang yang tahu persis tentang Mesias yang akan lahir. Bukan hanya mereka tahu tentang semua nubuatannya, mereka mengutipnya di hadapan Herodes dan orang-orang Majus. Mereka tahu persis Mesias akan lahir di Bethlehem. Mesias pasti akan lahir dan dikatakan Bethlehem. Kota kecil memang, tetapi akan lahir Mesias di sana, pemimpin dan gembala agung. Tetapi sekalipun mereka tahu apa yang terjadi, mereka tidak menyembah Dia. Mereka nggak peduli. Mereka nggak cari Yesus. Padahal jelas-jelas Natal lahir di momen
kehidupan mereka. Harusnya mereka orang pertama yang pergi untuk lihat bayi Yesus dan menyembah. Karena itu yang ditunggu-tunggu harusnya, Mesias. Tapi setelah berita Mesias lahir, mereka tidak sungguh-sungguh mencari dia. Kenapa? Kita tahu alasannya, kenapa mereka melewatkan Natal tanpa Kristus. Yang pertama, karena mereka cinta uang, Bapak Ibu. Cinta uang. Dikatakan semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Alkitab mencatat orang Farisi cinta uang. Bapak Ibu, uang itu sendiri tidak salah. Tuhan pun kepingin kita semuanya punya uang. Di dalam Ulangan dikatakan bahwa Tuhan memberi kekuatan untuk kita mendapatkan kekayaan. Artinya Tuhan menghendaki, Tuhan mau kita punya kekayaan atau punya uang. Tetapi cinta akan uang itu sangat berbahaya. Kalau Bapak Ibu cinta uang, Bapak Ibu nggak cinta Tuhan. Kalau Bapak Ibu cinta uang, Bapak Ibu tidak cari Tuhan. Karena Yesus sendiri memperingatkan, tidak mungkin kita melayani Allah dan melayani Mamon, tidak mungkin. Nah, kalau kita mengerti konteksnya, mengerti konsepnya, maka kita akan mengerti bahwa ketika seseorang menjadi budak pada zaman itu, budak itu cuma punya satu tuan, Bapak Ibu. Nggak mungkin dia punya dua tuan. Dia mungkin bisa melayani banyak orang, tetapi tuannya cuma satu. Jadi Yesus mengatakan nggak mungkin seorang punya dua tuan. Kalau kamu melayani Tuhan, kita nggak akan melayani Mamon. Kalau kamu mencintai Mamon, kamu nggak akan cari Tuhan. Itu sebabnya orang Farisi sekalipun dia tahu Yesus lahir, dia tahu di mana Yesus lahir, mereka nggak cari Tuhan. Karena mereka cinta uang. Itu sebabnya hati-hati dengan cinta uang. Yang kedua, mereka merasa dirinya benar. Saya nggak butuh Tuhan. Lalu berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang. Tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci Allah. Mereka berpikir bahwa orang-orang Farisi ini, mereka berpikir bahwa saya ini sudah melakukan hukum Taurat dalam kehidupan saya. Pada kenyataannya memang mereka melakukannya dengan sangat detail. Mereka sangat serius dalam melihat hukum-hukum Tuhan. Mereka melakukannya dan mereka membanggakan dirinya. Gak ada yang seperti saya dalam ketaatan saya kepada Tuhan. Tetapi apa yang dilihat Tuhan beda dengan apa yang dilihat manusia. Tuhan melihat bahwa Tuhan tahu bahwa mereka orang yang berdosa. Sehingga apa yang dikagumi manusia, mereka merasa bahwa saya dikagumi oleh orang-orang karena ketaatan saya. Itu dibenci oleh Allah. Mereka merasa dirinya benar. Tuhan, aku ini orang benar. Aku melakukan dengan setia semua perintah-perintahmu. Tetapi justru kelahiran Yesus menunjukkan kepada kita, manusia tidak bisa dibenarkan karena perbuatan kita. Justru karena Yesus turun, dia menunjukkan bahwa semuanya adalah anugerah. Amin Bapak Ibu. Efesus 2 ayat 7 sampai ke 8 dikatakan bahwa kita dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatan kita. Jadi sehingga jangan ada di antara kita yang memegahkan diri dan menyombongkan diri kita. Karena perbuatan baik kita gak ada artinya. Kita mau berbuat baik sebanyak apapun tidak bisa dan tidak pernah cukup untuk menyelamatkan kita dan dibenarkan di hadapan Tuhan. Hanya ketika kita menerima anugerah keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma di dalam Kristus dengan iman. Disitulah kita mengalami pembaharuan hidup yang baru dan disitulah kita mengalami keselamatan. Kita menjadi orang benar karena Yesus sudah menebus kita. Kita diampuni karena Yesus sudah membayar harganya. Tapi justru ketika kita merasa benar, nggak butuh Tuhan, saya bisa, saya orang baik, saya nggak seperti mereka. Maka disitulah kita jauh dari keselamatan. Yang ketiga, alasannya kenapa imam kepala dan ahli Taurat ini melewatkan Natal tanpa Kristus, karena mereka orang yang munafik. Matius 23, Yesus mengecam mereka satu pasal itu Bapak Ibu lihat ya. Nanti kalau Bapak Ibu baca, Yesus sungguh-sungguh secara terang-terangan
menunjukkan kepada mereka betapa munafiknya mereka. Saya kutip beberapa saja. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini berbicara kemunafikan, Bapak Ibu. Kita ngomong A, lakukan B. Kita suruh orang lakukan A, B, C, D, kita sendiri tidak mau melakukannya. Kita sendiri tidak percaya akan hal tersebut. Mereka melewatkan Natal tanpa Kristus, karena mereka adalah orang yang munafik. Hari ini, apa arti Natal bagi kita? Bapak Ibu, Natal adalah lahirnya Yesus, Sang Firman itu di tengah dunia. Tanpa Natal, maka tidak ada harapan bagi kita manusia. Karena kita semuanya akan terpisah dari Tuhan karena dosa kita akan berakhir di neraka. Tetapi karena Yesus sudah lahir, maka harapan itu bisa kita dapatkan. Kita bisa percaya bahwa ada masa depan. Kita bisa percaya bahwa keselamatan sudah tersedia bagi kita. Kita percaya bahwa bagaimanapun kondisi hidup kita di akhir tahun ini, kita bisa yakin bahwa memperingati Natal hari ini ada Kristus dalam hidupku, maka Yesus akan menolong, Yesus akan menyertai, dan Yesus akan membuka jalan dalam kehidupanku. Kita bisa percaya bahwa ketika kita memperingati Natal, kita punya harapan yang baru. Jangan lewatkan Natal tanpa Kristus. Hari ini, apakah kita terlalu sibuk sehingga kita melewatkan Kristus ketika kita memperingati Natal? Apakah mungkin kesibukan dunia itu membuat kita lupa bahwa Yesus lahir, Yesus ada, dan Yesus itu sungguh-sungguh mau bertata dalam hidup kita? Hari ini saya mengajak kita, mungkin yang belum punya pengalaman dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu sedang menimbang-nimbang, apakah saya mau serahkan hidupku kepada Tuhan atau nanti, atau tunggu dulu. Saya mau mengajak kita untuk ambil keputusan hari ini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena itu adalah keputusan yang terbaik. Dan kemudian kita pun perlu hati-hati, karena kita pun bisa terhilang di tengah gereja dan di tengah agama. Kita bisa merayakan Natal tanpa Kristus di dalam gereja. Karena agama adalah tempat yang paling aman untuk kita mencintai dunia. Imam kepala dan ahli Taurat, orang yang ada di dalam sistem keagamaan. Tapi mereka tidak peduli terhadap Kristus Sang Natal. Karena mereka cinta dunia. Mereka cinta uang. Mereka munafik. Dan pada akhirnya, mereka bersembunyi di balik sebuah agama. Saya mengajak kita semuanya pagi hari ini, di hari Natal yang indah ini, mari kita sungguh-sungguh merefleksikan diri kita. Apakah Kristus sungguh bertahta dalam hidup kita? Apakah Dia adalah satu-satunya Raja yang memegang kendali? Dan mari kita memperingati Natal bersama dengan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya undang singers untuk maju sejenak. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Natal adalah pemberian yang terindah dari Tuhan. Mari kita berterima kasih kepadanya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus.
Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami melewatkan Natal tanpa Engkau. Kami disibukkan oleh hal-hal duniawi, pekerjaan kami, agenda kami, sehingga kami melewatkan Natal begitu saja tanpa kehadiran-Mu. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk tidak terlalu sibuk di tengah dunia ini, sehingga kami melewatkan janji keselamatan dan iman di dalam Engkau begitu saja. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami mau ambil keputusan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami, sisa hidup kami kepadamu. Karena Engkaulah satu-satunya yang memberikan kebahagiaan, kedamaian, sukacita, dan keselamatan yang kekal. Bapak Ibu, kalau ada di antara Bapak Ibu hari ini yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, dan hari ini Bapak Ibu mendengar firman Tuhan dan mau mengambil keputusan, saya mau menyerahkan hidupku kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Raja dalam hidupku. Saya mengajak Bapak Ibu untuk angkat tangan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau melihat mereka yang mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau melihat kesungguhan komitmen hati mereka. Biar sungguh-sungguh Tuhan terima hidup mereka. Dan Tuhan gantikan dengan hidup yang baru. Hidup yang penuh dengan damai. Hidup yang penuh dengan sukacita. Dan keselamatan yang sejati. Itu Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih Engkau mengampuni segala dosa pelanggaran kehidupan mereka. Tuhan sudah membayarnya lunas. Tuhan, lahirlah di hati mereka saat ini. Ubahkan hidup mereka menjadi baru. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Turunkan tangan Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Natal yang indah. Hadiah yang terindah dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu di tengah gereja Tuhan. Tolong kami untuk kami tidak melewatkan Natal tanpa Tuhan. Sekalipun kami tahu, kami tidak melakukan. Sekalipun kami mengerti, kami tidak taat. Kami mau belajar Tuhan supaya kami sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan. Dan tidak bersembunyi di balik topeng kerohanian di tengah agama dan di dalam gereja. Karena sesungguhnya kami punya hati cinta dunia. Ampuni kami Tuhan, kami mau sungguh-sungguh bertobat. Kami mau menempatkan Yesus sungguh-sungguh yang terutama dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan masuk dalam acara Candlelight. Kita akan menyalakan lilin elektronik. Haleluya.
Lampunya boleh dimatikan, biar lampu mimbar saja yang menyala. Oke. Pak Edi tadi sudah menyampaikan firman yang saya percaya memberkati kita semua, menuntun hidup kita. Seperti yang sudah disampaikan beliau bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari perayaan, bukan tanggal lahir Yesus, ya. Karena sesungguhnya tanggal lahir Yesus tidak ada yang tahu. Tapi diputuskan tanggal 25 Desember orang-orang percaya merayakan kelahirannya, merayakan ada Allah yang bersedia menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan setiap kali kita mau merayakan, menyalakan lilin Natal, lampu selalu digelapkan. Saya percaya sudah tahu artinya. Karena sesungguhnya tanpa Kristus, hati kita ini gelap seperti tanpa cahaya. Dan waktu Dia berkenan hadir, bukan saja di Bethlehem, tapi dalam hatimu. Di titik itulah hatimu didatangi oleh terang Tuhan, saudara. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saya melihat ada banyak sekali orang-orang setelah dia mendapat terang Kristus, hidupnya meninggalkan dosa dan mengalami perubahan. Mereka mulai berjalan dalam terang firman Allah. Salah satunya yang saya tahu adalah Jimmy, ya. Kalau sudah tahu, dulu dia adalah seorang penjudi, seorang yang mencintai uang dan melakukan berbagai macam kejahatan. Namun satu hari ketika dia berjumpa dan menerima Yesus untuk lahir dalam hidupnya, dia mulai tinggalkan itu satu persatu. Bahkan hari ini dia melayani Tuhan. Saya percaya hal yang sama terjadi dalam hidupmu. Ketika Kristus lahir, Kristus adalah terang itu. Dan engkau tidak mau lagi hidup dalam kegelapan. Tujuan hidupmu akan berubah. Dan inilah makna Natal yang sesungguhnya. Saya undang kita bangkit berdiri. Boleh dinyalakan.
Mari kita satukan hati. Bapa, kami bersyukur dengan kelahiran putra-Mu di dalam kehidupan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami menyatakan bahwa Yesuslah Raja atas hidup kami. Dia yang berkuasa atas hidup kami. Bahkan Dia adalah pemilik dari kehidupan kami. Oleh karena itu, kami memberi diri kami untuk dituntun, dipakai, dan dibentuk seperti yang Tuhan mau. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024, tapi kami percaya ada Allah yang mengasihi kami, yang mau berjalan bersama kami. Dan kami percaya kami bisa melewati semuanya dengan baik. Bahkan Tuhan akan membuat hidup kami berbuah sangat lebat untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Bapa. Bersyukur kepadamu di dalam nama yang kudus, Yesus Kristus Tuhan kami. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Atas nama GB Hope kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Edi. Tuhan Yesus memberkati Pak. Saya langsung membacakan pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai. Ibadah online juga dapat diakses nanti sekitar pukul 1 siang dan linknya akan diinformasikan melalui grup Telegram. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Dan doa malam tetap diadakan hari Rabu pukul 7 malam, mohon hadir 15 menit sebelumnya. Kelas pendalaman Alkitab masih diliburkan dan menunggu pengumuman berikutnya di bulan Januari. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan yang begitu berharga bagi setiap kami. Di momen Natal ini kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara seiman, muji menyembah-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami bersyukur buat tuntunan-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, Juru Selamat itu telah hadir dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, dan Dia juga mau mati bagi dosa-dosa kami. Makasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu dalam hati setiap kami. Makasih Bapa, tuntun, bimbing, pakai kami Tuhan. Umat-umat-Mu di tempat ini menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong setiap kami, mampukan kami hidup benar. Mampukan kami Tuhan. Di 2024 ini Tuhan, apa yang harus kami buat Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah yang terjadi di dalam hidup kami adalah kehendak-Mu. Rencana-Mu tergenapi di dalam hidup setiap kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Edi. Pakai beliau lebih lagi Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Tuntun, bimbing hidupnya Tuhan. Buat hidupnya menjadi berarti Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dimanapun beliau berada Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di atas segala-galanya. Berkati istri serta anaknya, berkati gembala kami Pak Heri Santoso, berkati Tuhan kehidupannya, berkati pengembalaannya, pelayanannya. Hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya, menuntun seluruh umat-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini menjadi pribadi Engkau ingini Tuhan Yesus. Makasih Bapa, berkati istri serta anak-anaknya, berkati seluruh umat-Mu GB Hope, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini. Jadikan kami Tuhan jadi alat bagi kemuliaan-Mu, salurkan kebenaran, doa, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau memakai kami Tuhan dan memperlengkapi serta mengutus kami Tuhan. Layakan kami minta perkenanan-Mu Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu Roh Kudus secara khusus agar hidup kami
selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, hidup di dalam setiap ketetapan-Mu dan rencana-Mu. Makasih Bapa, kami berdoa untuk Indonesia, kami melepas berkat buat Indonesia, keselamatan, pertobatan atas Indonesia, kemuliaan-Mu nyata atas Indonesia. Secara khusus kami berdoa bersehati untuk pemilu di 2024, tepatnya tanggal 14 Februari. Kami minta campur tangan-Mu Tuhan, kami minta hikmat-Mu, kami minta kasih-Mu Tuhan, kami minta perdamaian buat Indonesia Tuhan, serta kesatuan. Pemimpin akan lahir, pemimpin baru untuk bangsa ini yang punya hati yang takut akan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintahan Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya, setiap pengambilan keputusan dan kebijaksanaannya, biarlah semua itu untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Makasih Tuhan Yesus. Kami tak lupa berdoa untuk persembahan kami. Berkati persembahan kami untuk memperlebar, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk menghidupi segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Mohon perhatian Bapak Ibu.